Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pertama-tama yang paling utama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Roni Nugraha Syafroni, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah morfologi yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Baik, materi yang akan kami bahas yaitu berjudul komposisi dalam morfologi bahasa Indonesia. Kami adalah kelompok 3. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Aurelia Febrianti dengan 3 digit NPM terakhir 061 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Lalu yang kedua yaitu ada Amanda Dilahawani dengan 3 digit NPM terakhir 125. Yang ketiga yaitu Ilma Yanti dengan 3 digit NPM terakhir 144. Yang keempat yaitu Mutia Rati Abiani Rahman dengan 3 digit NPM terakhir 027. Yang kelima yaitu Sarah Claudia Gustaf dengan 3 digit NPM terakhir 104. Yang keenam yaitu Sri Ropi Mei Rahmawati dengan 3 digit NPM terakhir 045. Yang ketujuh yaitu Windy Aulia dengan 3 digit NPM terakhir 048. Yang terakhir yaitu Zahwa Dewi Amelia dengan 3 digit NPM terakhir 116. Baik, langsung saja kita ke presentasi. Materi pertama tentang pengertian komposisi dan juga menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh Zahwa. Kepada Zahwa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian komposisi morfologi dalam bahasa Indonesia. Komposisi morfologi adalah cara membentuk kata baru atau kata majemuk dengan menggabungkan minimal 2 morfem dasar, baik bebas maupun terikat. Hasil penggabungan ini menciptakan kata dengan makna yang berbeda dari makna awal. Pengertian komposisi menurut para ahli yang pertama ada Ramlan tahun 1985 yang menyatakan bahwa kata majemuk adalah kata yang terdiri dari 2 kata atau lebih sebagai unsurnya yang dapat berupa gabungan 2 pokok kata atau 1 pokok kata dengan 1 kata lain. Yang kedua ada Perhart tahun 2010 yang mendefinisikan komposisi sebagai proses morfemis yang menggabungkan 2 morfem dasar menjadi 1 kata yang disebut kata majemuk. Yang ketiga ada Sumandi 2010 mengemukakan bahwa pemajemukan atau komposisi adalah proses pembentukan kata dengan menggabungkan bentuk kata dasar yang satu dengan bentuk dasar yang lain sehingga menghasilkan makna baru yang berbeda dari makna konvensional masing-masing unsur. Dan yang terakhir ada menurut Muslih tahun 2008 yang menjelaskan komposisi adalah peristiwa penggabungan 2 morfem dasar atau lebih secara padu sehingga menimbulkan arti yang relatif baru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi kedua mengenai ciri-ciri komposisi bagian 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh Ilma. Kepada Ilma dipersilahkan. Selanjutnya ada ciri-ciri komposisi. Yang pertama ada penggabungan morfem bebas. Unsur-unsur yang membentuk komposisi umumnya adalah kata dasar atau bentuk bebas yang memiliki makna sendiri sebelum digabungkan. Contohnya rumah sakit menjadi rumah sakit. Yang kedua, membentuk makna baru. Hasil penggabungan menciptakan makna yang tidak sekedar penjumlahan makna unsur-unsurnya. Makna baru ini seringkali bersifat idiomatik atau memiliki spesifikasi makna tertentu. Contohnya, kambing hitam menjadi kambing hitam. Ini bukan berarti kambing berwarna hitam, melainkan orang yang dipersalahkan. Yang ketiga, ada menjadi satu kesatuan leksikal. Komposisi berfungsi sebagai satu kata dalam kalimat dan memiliki satu fungsi gramatikal. Contohnya, meja makan berfungsi sebagai subjek atau objek. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi ketiga mengenai ciri-ciri komposisi bagian 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Windy. Kepada Windy dipersilahkan. Ciri-ciri yang keempat yaitu tidak dapat disisipi unsur lain. Nah, ini berarti bahwa kata-kata yang membentuk komposisi biasanya tidak bisa dipisahkan atau diselipkan oleh kata atau morfem lain. Contohnya, rumah sakit memiliki makna khusus yang berbeda dari rumah dan sakit. Secara terpisah, kita tidak bisa menyisipkan kata lain di antara rumah dan sakit, seperti
rumah yang sakit karena itu akan mengubah makna dan tidak lagi merujuk pada konsep rumah sakit. Lalu yang kelima, memiliki potensi infleksi dan derivasi sebagai satu kesatuan. Ini berarti bahwa seluruh komposisi kata dapat diperlakukan sebagai satu unit ketika mengalami proses infleksi atau derivasi. Contohnya yaitu tanggung jawab yang dapat diturunkan menjadi pertanggungjawaban. Nah, kan imbuhannya per dan an ditambahkan ke seluruh komposisi tanggung jawab untuk membentuk kata baru dengan makna yang berkaitan dengan tanggung jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi keempat mengenai fungsi komposisi bagian 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh Manda. Kepada Manda dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri komposisi. Yang pertama, pembentukan nomina kata benda baru. Nah, jadi sebagian besar kata majemuk dalam bahasa Indonesia itu nomina. Nah, di dalam ini komposisi itu membentuk nomina dengan makna yang lebih spesifik dibandingkan dengan morfem-morfem lainnya yang pembentukannya itu secara terpisah. Contohnya itu buku, nomina, ajar itu verba digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada pembentukan adjektiva, kata sifat baru. Di dalam adjektiva itu komposisi itu bisa menghasilkan makna yang merupakan gabungan atau makna yang lebih spesifik dari unsur-unsurnya. Contohnya itu baik adjektiva, hati itu nomina. Jadi baik hati adjektiva yang maknanya itu suka menolong dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, pembentukan verba, kata kerja atau relatif jarang. Pembentukan verba melalui komposisi relatif lebih jarang dibandingkan dengan nomina dan adjektiva. Nah, biasanya verba majemuk itu terbentuk melalui proses yang melibatkan reproduksi atau kombinasi dengan partikel. Contohnya itu cuci, itu verba, kata mata itu nomina. Jadi cuci mata, kayak misalkan melihat sesuatu yang menarik, kayak misalkan melihat sawah-sawah gitu, kayak cuci mata, jadi ngeliat yang seger-seger. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi kelima mengenai fungsi komposisi bagian 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari komposisi, yaitu pembentukan adverbia atau kata pengulangan baru. Komposisi juga dapat menghasilkan adverbia, seringkali melalui pengulangan atau kombinasi dengan preposisi. Contohnya itu hati nomina, ditambah hati nomina. Jadi hati-hati adverbia dengan cermat dan teliti. Selanjutnya itu ada pemadatan makna dan konsep. Nah, salah satu fungsi penting komposisi adalah untuk memadatkan makna atau konsep yang kompleks menjadi satu kata yang lebih ringkas dan mudah untuk digunakan. Contohnya, daripada mengatakan orang yang pekerjaannya mencari berita untuk media, lebih baik mengatakan wartawan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya materi ke-6 mengenai jenis-jenis komposisi bagian 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Rati. Kepada Rati dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, jenis komposisi yang pertama adalah komposisi endosentris. Dalam jenis ini, salah satu unsur pembentuk kata majemuk berperan sebagai inti atau head, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai pewatas atau modifier. Ciri khas dari komposisi endosentris adalah bahwa makna keseluruhan kata majemuk masih dapat kita pahami melalui salah satu unsurnya. Komposisi endosentris ini memiliki dua pola utama. Yang pertama adalah pola pewatas inti seperti pada contoh kereta api. Di sini kereta merupakan inti yang diperjelas oleh pewatas api. Namun makna keseluruhannya masih merujuk pada jenis kereta. Pola yang kedua adalah pola inti pewatas. Contohnya adalah kambing hitam. Dalam contoh ini, kambing adalah inti dan hitam adalah pewatas yang memberikan makna kiasan, yaitu orang yang dipersalahkan. Meskipun demikian, kata kambing masih menjadi dasar pemahaman makna.
Jenis komposisi yang kedua adalah komposisi eksosentris. Berbeda dengan komposisi endosentris, jenis komposisi ini tidak memiliki inti makna keseluruhan kata majemuk ekosentris. Tidak dapat kita pahami hanya dengan melihat salah satu unsurnya, melainkan makna tersebut muncul dari penggabungan makna seluruh unsur pembentuknya. Contoh yang jelas adalah jual beli. Kata ini terbentuk dari penggabungan kata jual dan beli. Makna keseluruhannya yaitu kegiatan bertransaksi. Tidak dapat kita simpulkan hanya dari makna jual atau beli secara terpisah. Keduanya harus dipahami secara bersamaan untuk mendapatkan makna yang Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu materi ketujuh mengenai jenis-jenis komposisi bagian 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Ropi. Kepada Ropi dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu tentang komposisi yang mengandung unsur terikat. Nah, jenis komposisi ini melibatkan satu morfem bebas dan satu morfem terikat. Ada kata yang bisa berdiri sendiri dan punya arti yang disebut morfem bebas. Terus ada juga tempelan yang nggak bisa berdiri sendiri dan baru punya arti kalau nempel sama kata lain yang disebut morfem terikat. Nah, kalau mereka berdua gabung menjadi satu kata baru, itu namanya yang disebut komposisi yang mengandung unsur terikat. Contohnya yaitu pasca sarjana. Sarjana itu kan kata yang bisa berdiri sendiri, artinya orang yang sudah lulus kuliah S1. Sedangkan pasca itu tempelan yang artinya setelah, dia nggak bisa berdiri sendiri, karena kan nggak mungkin kalau saya bilang pasca doang, terus yang lain mengerti maksudnya itu pasca apa. Nah, pasca nempel sama sarjana jadi pasca sarjana, kan artinya orang yang setelah lulus sarjana. Jadi ada kata bebas sarjana yang ditempel sama tempelan pasca buat bikin arti baru. Nah, jenis yang terakhir yaitu komposisi reduplikatif atau yang disebut pengulangan. Kalau yang ini lebih sederhana lagi. Intinya ada kata yang diulang sebagian atau seluruhnya, dan pengulangan itu bikin arti katanya jadi beda atau lebih kuat. Meskipun ada yang bilang ini proses pembentukan kata sendiri atau reduplikasi, tapi ada juga yang mikir ini termasuk komposisi karena hasil akhirnya jadi kata dengan makna yang beda. Contohnya yaitu mata-mata. Pengulangan morfem bebas yaitu mata yang menghasilkan makna yaitu orang yang bertugas mengawasi secara rahasia. Maknanya jauh berbeda dari arti harfiah mata itu sendiri yaitu mata. Baik, kesimpulannya yaitu komposisi dalam morfologi bahasa Indonesia adalah cara membentuk kata majemuk dengan menggabungkan minimal 2 morfem dasar, menghasilkan makna baru yang sering berbeda dari unsur pembentuknya. Proses ini diakui para ahli dan memiliki ciri khas seperti penggabungan morfem bebas, membentuk makna baru, menjadi kesatuan leksikal, serta berfungsi membentuk berbagai kelas kata dan memadatkan makna. Berdasarkan strukturnya, terdapat beberapa jenis komposisi seperti endosentris, eksosentris yang melibatkan unsur terikat, dan reduplikatif. Komposisi merupakan mekanisme penting dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Baik, itu tadi penjelasan presentasi dari kelompok 3 yang membahas mengenai komposisi dalam morfologi bahasa Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Roni Nugraha Syafroni, SPD MPD, beserta teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami harap presentasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 잠이 들 때까지 한 번 더 울리지 않는 핸드폰을 들고